Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdul Hafid 4101416020, Galuh Supra R 4101418001, Siti Muflihatun Nisak 4101418010, Vira Lidiana 4101418043 akan mempresentasikan tentang interval. 2.5 Interval. Pada subbab ini, kita membahas suatu himpunan bagian dari R yang dikonstruksi berdasarkan sifat terurut dari R. Himpunan bagian ini dinamakan sebagai interval. Definisi: misalkan A, B elemen dari R dengan A kurang dari B, maka A, interval buka yang dibentuk dari elemen A dan B adalah himpunan selang terbuka A, B adalah himpunan X elemen dari R, di mana X di antara A dan B. B, interval tutup yang dibentuk dari elemen A dan B adalah himpunan selang tertutup A, B adalah himpunan X elemen dari R, di mana X kurang dari atau sama dengan B dan X lebih dari atau sama dengan A. C, interval setengah buka atau setengah tutup yang dibentuk dari elemen A dan B adalah himpunan selang tertutup terbuka A, B adalah himpunan X anggota R, di mana X kurang dari B dan X lebih dari atau sama dengan A. Atau selang terbuka tertutup A, B adalah himpunan X anggota R, di mana X kurang dari atau sama dengan B dan X lebih dari A. Semua jenis interval merupakan himpunan yang terbatas dan memiliki panjang interval yang didefinisikan sebagai B min A. Jika A sama dengan B, maka himpunan buka selang terbuka A, sama dengan himpunan kosong, dan himpunan tutup selang tertutup A, sama dengan himpunan yang beranggotakan A, yang dinamakan dengan himpunan singleton. Elemen A dan B disebut titik ujung interval. Selain interval terbatas, terdapat pula 5 jenis interval tak terbatas. Pada interval tak terbatas ini, kita dikenalkan dengan simbol tak terhingga dan min tak terhingga yang berkaitan dengan letak terbatasannya. Definisi: misalkan A elemen dari R, maka A, interval buka tak terbatas adalah himpunan selang terbuka A, tak hingga adalah himpunan X elemen R, di mana X lebih dari A, atau himpunan selang terbuka min tak hingga, A adalah himpunan X elemen dari R, di mana X kurang dari A. B, interval tutup tak terbatas adalah himpunan selang tertutup terbuka A, tak hingga adalah himpunan X elemen bilangan R, di mana X lebih dari atau sama dengan A, atau himpunan atau selang terbuka tertutup min tak hingga, A adalah himpunan X anggota R, di mana X kurang dari atau sama dengan A. Himpunan bilangan real R merupakan himpunan yang tak terbatas dan dapat dinotasikan dengan selang terbuka min tak hingga, tak hingga. Perlu diperhatikan bahwa simbol tak terhingga dan min tak terhingga bukanlah bilangan real. Karenanya, dapat dikatakan bahwa R ini tidak mempunyai titik-titik ujung. Karakteristik interval. Interval properti interval yang jelas adalah bahwa jika dua titik X, Y dengan X kurang dari Y termasuk dalam interval I, maka setiap titik terletak di antara mereka juga milik I, yaitu jika T kurang dari Y dan T lebih dari X, maka titik T memiliki interval yang sama dengan X dan Y. Dengan kata lain,
Jika X dan Y milik interval I, maka interval selang tertutup X, Y terdapat di I. 2.5.1 Teorema karakteristik. Jika S adalah himpunan bagian dari R yang memuat paling sedikit 2 titik dan mempunyai sifat yang pertama, jika X, Y elemen dari S dan X kurang dari Y, maka selang tertutup X, Y merupakan subset dari S, maka S adalah sebuah interval. Bukti. Untuk kasus yang pertama, S adalah himpunan terbatas. Misalkan A adalah infimum S dan B merupakan supremum S. Jika X merupakan anggota dari S dan S merupakan subset dari selang tertutup A, B, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa selang terbuka A, B merupakan subset dari S. Misalkan Z elemen dari selang terbuka A, B atau Z berada di antara A, B, yang demikian berarti Z bukan batas bawah dari S. Akibatnya terdapat X elemen dari S. Kita memperoleh pula bahwa Z bukan batas atas dari S. Itu artinya bahwa terdapat Y elemen S sedemikian sehingga Z kurang dari Y. Oleh karena itu, Z elemen dari selang tertutup X, Y, maka kasus 1 mengakibatkan Z elemen dari S. Karena yang demikian berlaku untuk sembarang Z elemen selang terbuka A, B, maka selang terbuka A, B merupakan subset dari S. Jika A, B elemen dari S, maka S sama dengan selang tertutup A, B. Jika A, B bukan elemen dari S, maka S sama dengan selang terbuka A, B. Jika A elemen S dan B bukan elemen S, maka S merupakan subset dari selang tertutup A, B dan S merupakan subset dari selang terbuka A, B. Masing-masing secara berurutan cukup dinyatakan S merupakan subset dari selang tertutup terbuka A, B atau S subset dari selang tertutup terbuka A, B. Kasus 2. S adalah himpunan yang tak terbatas atas tetapi tidak terbatas bawah. Misalkan B supremum S. Misalkan supremum dari S adalah B, maka S merupakan subset dari selang terbuka tertutup minta hingga, B. Berikutnya, kita akan menunjukkan bahwa selang terbuka minta hingga, B merupakan subset dari S. Untuk Z kurang dari B, maka terdapat X, Y elemen dari S. Sedemikian sehingga Z merupakan elemen dari selang tertutup X, Y. Oleh karena itu, selang terbuka minta hingga, B merupakan subset dari S. Jika B elemen dari S, maka S sama dengan selang terbuka tertutup minta hingga, B. Jika B bukan elemen dari S, maka S sama dengan selang terbuka minta hingga, B. Interval sudut. Barisan IN, N elemen dari bilangan asli, dikatakan interval sudut atau nested interval jika I1 merupakan superset dari I2, I2 merupakan superset dari I3, I3 merupakan superset dari IN, dan IN superset dari IN plus 1, dan seterusnya. Contoh, jika IN adalah selang tertutup 0,1 per N untuk N elemen dari bilangan asli, maka IN merupakan superset dari IN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli, merupakan barisan pada interval sudut. Pada kasus ini, elemen 0 termasuk untuk semua IN, dan sifat Archimedean 2.4.3 dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa 0 hanya seperti titik yang sama. Dapat dituliskan ta hingga N sama dengan 1, IN sama dengan
himpunan yang beranggotakan 0. Secara umum, urutan interval bersarang tidak perlu memiliki titik yang sama. Sebagai contoh, jika Jn adalah selang terbuka 0,1 per n untuk n elemen dari bilangan asli, maka barisan pada interval ini adalah bersarang, tetapi tidak ada titik umum karena untuk setiap x lebih dari 0 yang diberikan, ada m elemen dari n, sedemikian sehingga 1 per m kurang dari x, sehingga x bukan elemen dari Jm. Bisa dilihat dari gambar di atas. Begitu pula dengan urutan interval Kn adalah selang terbuka n, hingga untuk n elemen dari bilangan asli adalah bersarang tetapi tidak memiliki titik umum. Namun, itu adalah properti penting dari R yang setiap urutan bersarang tertutup, interval terikat memiliki titik yang sama, seperti yang akan kita buktikan sekarang. Perhatikan sifat kelengkapan R yang memiliki peran penting dalam membangun properti ini. 2.5.2 Properti interval bersarang. Jika IN sama dengan selang tertutup AN, BN, n elemen bilangan asli adalah interval bersarang dari interval terbatas tertutup, maka ada sebuah bilangan epsilon elemen R, sedemikian sehingga epsilon elemen IN untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Karena interval bersarang, kita memiliki IN subset dari I1 untuk semua n elemen dari bilangan asli. Jadi, AN kurang dari atau sama dengan B1 untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Oleh karena itu, himpunan tak kosong AN adalah n elemen bilangan asli adalah terbatas atas dan kita berikan epsilon sebagai supremumnya. Jelas AN kurang dari epsilon untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Dapat diklaim bahwa epsilon kurang dari atau sama dengan Bn untuk semua n. Ini ditetapkan dengan menunjukkan bahwa untuk setiap n tertentu, bilangan Bn adalah batas atas dari himpunan AK di mana K elemen dari n. Kita pakai dua kasus, yaitu jika n kurang dari atau sama dengan K, maka IN merupakan superset dari IK. Kita punya AK kurang dari atau sama dengan BK kurang dari atau sama dengan BN. Jika K kurang dari N, maka IK merupakan superset dari IN. Kita punya AK kurang dari sama dengan BN kurang dari sama dengan BN. Bisa dilihat di gambar 2.5.2. Jadi kita dapat simpulkan bahwa AK kurang dari sama dengan BN untuk semua K. Jadi BN adalah batas atas dari himpunan AK di mana K elemen dari N. Karenanya epsilon kurang dari sama dengan BN untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Karena epsilon kurang dari sama dengan BN dan lebih dari sama dengan AN untuk semua N. Kita punya epsilon elemen dari n untuk semua n elemen dari bilangan. Kita lanjutkan materinya, yaitu ke teorema 2.5.3 yang berbunyi jika IN merupakan interval tertutup AN BN di mana n anggota bilangan asli adalah sebuah himpunan bersarang tertutup. Himpunan ini bersarang tertutup dari interval terbatas, demikian sehingga panjang dari IN tadi yaitu BN min AN itu memenuhi infimum BN min AN di mana n anggota n itu sama dengan 0. Jadi infimum dari panjangnya tadi itu harus sama dengan 0. Maka terdapat angka C atau huruf C
yang terkandung di IN untuk setiap n anggota n atau n anggota bilangan asli itu tepat 1. Jadi si yang terdapat di infimum Bn min An, di mana n anggota n sama dengan 0 tadi, itu C-nya itu hanya ada 1 atau tepat 1 di sana. Nah, di situ dapat dibuktikan, yaitu dengan yang pertama, jika mu itu sama dengan infimum Bn, di mana n anggota bilangan asli, maka pendapat yang mirip dengan ini pembuktiannya dapat dilihat dari teorema 2.5.2. Itu dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa An kurang dari sama dengan mu untuk semua n, dan karenanya C kurang dari sama dengan mu. Sebenarnya di sini adalah sebagai latihan, yaitu bisa dilihat di latihan 10 untuk menunjukkan bahwa X anggota IN untuk semua n anggota bilangan asli jika dan hanya jika X itu berada di antara C dan mu. Jika kita punya infimum Bn min An, yaitu panjang dari interval tadi, interval IN, dimana n-nya itu anggota bilangan asli ya, selalu itu sama dengan 0, maka terdapat epsilon positif dan ada m anggota bilangan asli sedemikian sehingga mu min C itu berada di antara 0 dan Bm min Am, dan Bm min Am itu kurang dari epsilon, sehingga ini berlaku untuk semua epsilon lebih dari 0 atau epsilon positif. Dan berdasarkan teorema 2.1.9 bahwa mu min epsilon itu sama dengan 0, oleh karenanya kita dapat menyimpulkan bahwa C sama dengan mu adalah satu-satunya titik yang berada. Oke, kita lanjut ke teorema 2.5.4 yang berbunyi himpunan R dari bilangan real adalah himpunan tak terbilang. Kita akan memberikan contoh caranya. Yang cara pertama, kita ambil satu interval, misalkan I, yaitu interval tertutup dari 0 sampai dengan 1 ya, I-nya itu anggota atau subset dari bilangan real. Ingat, I-nya itu subset dari bilangan real ya. Kemudian I itu merupakan himpunan tak terbilang ya, maka R-nya juga tak terbilang, betul kan? Hal ini dapat dilihat di teorema 1.3.9. Jika I tadi subset dari himpunan bilangan real, bilangan realnya itu tak terbilang, maka I-nya juga tak terbilang. Nah, itu yang pertama. Jadi I-nya tak terbilang atau R-nya juga tak terbilang. Yang kedua, jika R-nya itu terbilang, maka I-nya juga harus terbilang. Bisa dilihat di teorema 1.3.9 yang A. Yang pembuktian yang kedua, jika R-nya itu terbilang, maka I-nya juga terbilang. Nah, di sini yang kedua ini, kedua statement atau pernyataan yang kedua ini, yaitu yang mengatakan bahwa jika R-nya terbilang, maka I-nya juga terbilang. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuktikan yang paling bagus ya,
Tapi untuk membuktikan bahwa R itu adalah bilangan real yang tak terbilang, yaitu dengan cara kontradiksi. Nah, ya kan? Jadi kita akan mengkontradiksikan pernyataan yang kedua yang mengatakan bahwa jika R itu terbilang, maka I juga merupakan himpunan yang terbilang. Nah, kita asumsikan yang pertama kali yaitu I adalah bilangan terbilang. Ya kan? Kita ambil I tadi itu adalah merupakan himpunan terbilang, sehingga I itu terdiri dari X1, X2 sampai dengan Xn yang terbilang, ya kan? Pertama kita pilih yang namanya subinterval, misalkan I1 yang merupakan bagian dari I tadi, ya kan? Sedemikian sehingga ada X, ya kan, bukan anggota dari I1. Ada X yang bukan merupakan anggota dari I1. Jelas kan dari sini? Kemudian kita juga pilih I2 dari I1. Nah, sehingga ada X2 yang bukan anggota dari I2 sampai seterusnya, ya kan? Sehingga kita peroleh interval tertutup, ya kan, dan tak kosong. Nah, sehingga I1 merupakan superset dari I2, merupakan superset dari titik sampai dengan superset IN sampai dengan tertentu, ya kan? Sedemikian sehingga IN itu merupakan subset dari I dan Xn bukan anggota dari IN. Ingat ya. Kemudian karena C bukan anggota atau bukan sama dengan Xn, C bukan sama dengan Xn untuk setiap N anggota N, ya. C seperti yang sudah kita bahas tadi itu bukan sama dengan Xn. Jadi perhitungan ini bukanlah daftar lengkap dari elemen-elemen N. Berarti ada elemen-elemen N yang tidak mengandung anggota dari I tersebut, ya kan? Sehingga menyatakan bahwa I merupakan himpunan yang tak terbilang. Nah, faktanya himpunan R dari bilangan real merupakan himpunan yang tak terbilang, ya kan, seperti pembuktian yang tadi. Nah, himpunan real yang tak terbilang tadi itu merupakan hasil kombinasi dari dua bilangan, yaitu himpunan bilangan Q atau bilangan rasional dan himpunan bilangan R strip ke kanan Q atau simbol dari bilangan irasional. Nah, jika himpunan Q atau bilangan rasional itu terbilang, jadi kita dapat menyimpulkan jika Q itu terbilang, maka otomatis yang bilangan irasionalnya itu tak terbilang, ya kan? Karena R sendiri itu tak terbilang. Nah, menurut teorema 1.3.7 yang bagian C yang berbunyi gabungan antara dua himpunan terbilang adalah terbilang, ya kan? Jika kita ambil yang itu, pembuktiannya ini yaitu jika bilangan irasional itu terbilang, kita ambil. Jika tadi kan sudah dikatakan bahwa bilangan Q jika terbilang, maka R atau bilangan R strip ke kanan Q atau bilangan irasional itu tak terbilang. Nah, jika seandainya bilangan irasional itu terbilang, maka bilangan R itu merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional juga terbilang. Berarti R itu terbilang. Nah, ini menunjukkan bahwa kontradiksi, ya. Padahal faktanya itu R itu bilangan yang tak terbilang. Jadi
yang betul pernyataannya itu memang R strip kanan Q itu atau bilangan irrasional itu merupakan bilangan atau himpunan bilangan yang tak terbilang. Seperti itu, Bu. Nah, representasi biner. Kita akan menyimpan sebentar pembahasan secara informal tentang representasi biner atau dan desimal pada bilangan real. Cukup perlu paham tentang 0 dan 1, karena representasi untuk bilangan real lainnya dapat diperoleh dengan menambahkan bilangan positif dan negatif. Jika X anggota selang tertutup 0 sampai dengan 1, kita akan menggunakan prosedur bisection untuk mengaitkan urutan AN dari 0 dan 1 sebagai berikut. Jika X tidak sama dengan 1/2 milik subinterval kiri selang tertutup 0 sampai dengan 1/2, kita ambil A1 didefinisikan sebagai 0. Sedangkan jika X milik subinterval kanan selang tertutup 1/2 sampai dengan 1, kita ambil A1 sama dengan 1. Jika X sama dengan 1/2, maka kita dapat mengambil A1 menjadi 0 atau 1. Dalam kasus apapun, kita memiliki X lebih besar dari sama dengan A1/2 dan X kurang dari sama dengan A1 plus 1/2. Kita sekarang membagi interval selang tertutup 1/2 kali A1 sampai dengan 1/2 kali A1 ditambah 1. Jika X adalah bukan titik 2 dan menjadi bagian dari subinterval kiri, kita mengambil A2 didefinisikan sebagai 0. Dan jika X milik subinterval kanan, kita mengambil A2 didefinisikan sebagai 1. Jika X sama dengan 1/4 atau X sama dengan 3/4, kita dapat mengambil A2 antara 0 atau 1. Dalam sembarang kasus, kita memiliki X lebih besar dari sama dengan A1/2 ditambah A2/2 pangkat 2, dan X kurang dari sama dengan A1/2 ditambah A2 plus 1/2 pangkat 2. Kita melanjutkan prosedur pembagi 2 ini. Menetapkan pada tahap ke N nilai AN didefinisikan sebagai 0 jika X bukan titik pembelahan dan terletak di subinterval kiri, dan menetapkan nilai AN didefinisikan sebagai 1 jika X terletak di subinterval kanan. Dengan cara ini, kita memperoleh urutan dari ke 0 atau ke 1 yang sesuai dengan urutan interval susut yang berisi titik X. Untuk setiap N, kita memiliki ketidaksamaan X lebih dari sama dengan A1/2 ditambah A2/2 pangkat 2, dan seterusnya sampai AN/2 pangkat N, dan X kurang dari sama dengan A1/2 ditambah A2/2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai AN plus 1/2 pangkat N. Jika X adalah titik bisection pada tahap ke N, maka X sama dengan M/2 pangkat N dengan M ganjil. Dalam hal ini, kita dapat memilih subinterval kiri atau kanan. Jika subinterval sudah dipilih, maka semua subinterval berikutnya dalam prosedur pembelahan ditentukan. Jika X anggota selang tertutup 0 sampai dengan 1, maka ada urutan AN dari 0 dan 1 sedemikian sehingga pertidaksamaan 2 berlaku untuk semua N anggota himpunan bilangan asli. Dalam hal ini, kita menulis X sama dengan kurung buka titik A1, A2 sampai seterusnya AN kurung tutup 2. Dan 3, sebuah representasi biner dari X. Representasi ini unik kecuali ketika X sama dengan M/2 pangkat N dengan M ganjil. Dalam hal ini, X memiliki 2 representasi.
X sama dengan A1, A2 sampai AN-1, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya, kurung tutup 2, sama dengan A1, A2, dan seterusnya AN-1, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya, kurung tutup 2, 1 berakhir di 0, dan yang lainnya berakhir di 1. Sebaliknya, setiap urutan 0 dan 1 adalah representasi biner dari bilangan real unik dalam interval sebaliknya, setiap urutan 0 dan 1 adalah representasi biner dari bilangan real unik dalam selang 0 sampai dengan 1. Ketidaksamaan yang sesuai dengan 2 menentukan interval tertutup dengan panjang 1/2 pangkat n dan urutan interval. Oleh karena itu, teorema 2.5.3 menyiratkan bahwa ada bilangan real tunggal X yang memenuhi pertidaksamaan 2 untuk S untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli. Akibatnya, X memiliki representasi biner A1, A2, dan seterusnya, AN, dan seterusnya, kurung tutup 2. Representasi desimal. Interval dibagi menjadi 10 yang sama dengan subinterval. Jadi diberikan X anggota selang tertutup 0 sampai dengan 1. Jika kita membagi selang tertutup 0 sampai dengan 1 menjadi 10 subinterval yang sama, maka X milik subinterval selang tertutup B1/10 sampai dengan B1+1/10. Untuk beberapa bilangan bulat, B1 dalam himpunan 0,1 dan seterusnya sampai 9. Mengikuti seperti dalam kasus biner, kita memperoleh urutan Bn bilangan bulat dengan Bn lebih besar dari sama dengan 0, Bn kurang dari sama dengan 9 untuk semua n anggota himpunan bilangan asli, sehingga X memenuhi X lebih besar dari sama dengan B1/10 ditambah B2/10 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai Bn/10 pangkat n, dan X kurang dari sama dengan B1/10 ditambah B2/10 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai Bn+1/10 pangkat n. Dalam kasus ini, kita mengatakan bahwa X memiliki representasi desimal yang diberikan oleh X sama dengan B1, B2, sampai dan seterusnya sampai Bn jika X lebih dari sama dengan 1 dan jika B anggota bilangan asli sedemikian sehingga X lebih besar dari sama dengan B, X kurang dari B plus 1. Kemudian X sama dengan B, B1, B2, dan seterusnya sampai Bn, di mana representasi desimal dari X min B anggota selang tertutup 0 sampai dengan 1 adalah seperti di atas. Bilangan negatif diperlakukan sama. Fakta bahwa setiap desimal menentukan bilangan real unik mengikuti dari teorema 2.5.3 karena setiap desimal spesifik urutan bersarang interval dengan panjang 1/10 pangkat n. Representasi desimal dari X anggota selang tertutup 0 sampai dengan 1 adalah unik kecuali ketika X adalah titik bagian pada beberapa tahap yang dapat terlihat terjadi ketika X sama dengan M/10 pangkat n untuk beberapa
M, N anggota bilangan. Untuk beberapa M, N anggota himpunan bilangan asli, M lebih besar dari sama dengan 1 dan M kurang dari sama dengan 10 pangkat N. Ketika X adalah titik pembagian pada tahap N, satu pilihan untuk Bn berhubungan dengan memilih subinterval kiri yang menyebabkan semua digit berikutnya menjadi 9 dan pilihan lainnya sesuai dengan memilih subinterval kanan yang menyebabkan semua digit berikutnya menjadi 0. Selanjutnya, periodik desimal atau desimal berkala. Desimal B, B1, B2 hingga Bn disebut periodik atau mengulang jika terdapat K dan N anggota himpunan asli sedemikian sehingga Bn sama dengan Bn plus M untuk semua N lebih dari sama dengan K. Dalam kasus ini, blok digit BK, BK plus 1 hingga BK plus M-1 diulangi setelah angka K tercapai. Angka terkecil M dengan properti ini disebut periode desimal. Desimal terminasi adalah desimal periodik di mana blok berulang adalah hanya digit 0. Kita akan memberikan bukti resmi dari pernyataan tersebut. Sebuah bilangan real positif adalah rasional jika dan hanya jika representasi desimalnya adalah periodik. Bukti. Misalkan X sama dengan P per Hi, di mana P dan Hi anggota himpunan asli tidak memiliki faktor bilangan bulat umum. Anggap bahwa P lebih dari 0 dan kurang dari Hi. Proses pembagian panjang Hi ke P memberikan representasi desimal P per Hi. Setiap langkah dalam proses pembagian menghasilkan sisa yang merupakan bilangan bulat dari 0 hingga Hi-1. Oleh karena itu, setelah banyak Hi langkah, beberapa sisanya akan terjadi untuk kedua kalinya dan pada saat itu angka dalam akan mulai mengulangi sendiri dalam siklus. Oleh karena itu, representasi desimal dari bilangan rasional semacam ini bersifat periodik. Sebaliknya, jika desimal periodik, maka ini mewakili angka rasional. Bukti kedua Cantor. Kita sekarang akan memberikan bukti kedua Cantor tentang tidak terhitungnya bilangan real. Ini adalah argumen diagonal yang berdasarkan pada representasi desimal dari bilangan real. Teorema 2.5.5. Interval satuan dari interval tertutup 0 hingga 1 yang dapat dituliskan X anggota bilangan real, X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 tidak dapat dihitung. Bukti. Berdasarkan kontradiksi, setiap bilangan real X anggota interval 0 hingga 1 memiliki representasi desimal X sama dengan 0, B1, B2, B3 dan seterusnya, di mana BI sama dengan 0, 1 hingga 9. Misalkan ada enumerasi X1, X2, X3 dan seterusnya dari semua angka dalam interval 0 hingga 1 yang kita tampilkan sebagai X1 sama dengan 0, B11, B12, B13 hingga B1N, X2 sama dengan 0, B21, B22, B23 hingga B2N, X3 sama dengan 0, B31, B32, B33 hingga B3N sampai dengan Xn sama dengan 0, Bn1, Bn2, Bn3 hingga Bnn. Definisikan bilangan real Y sama dengan 0, Y1, Y2, Y3 hingga Yn dengan mengatur Y1 sama dengan 2 jika B11 lebih dari sama dengan 5 dan Y1 sama dengan 7 jika B11 kurang dari sama dengan 4. Secara umum kita misalkan Yn sama dengan 2 jika Bnn lebih dari sama dengan 5 dan 7 jika Bnn kurang dari sama dengan 4. Kemudian Y anggota interval 0 hingga 1, Y tidak sama dengan salah satu angka dengan dua representasi desimal karena Yn tidak sama dengan 0,9 untuk semua N anggota himpunan bilangan asli. Karena Y dan Xn berbeda di
tanpa desimal ke n, maka y tidak sama dengan xn untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli. Oleh karena itu, y tidak termasuk dalam perhitungan interval 0 hingga 1, bertentangan dengan hipotesis.